Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya yuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda anak-anak yang soleh dan solehah, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu lagi dalam rangka kultum di bulan suci Ramadan. Insyaallah hari ini temanya adalah waktu yang mustajab buat berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang sudah masuk di bulan suci Ramadan. Perlu diketahui ananda semuanya, anak-anakku yang soleh dan solehah, bahwasannya kita selaku manusia, hamba Allah yang senantiasa mentaati perintah Allah dan bersujud di hadapan Allah, ingin menjadi makhluk yang terbaik, yang selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu ketahui bahwasannya kita selaku manusia pasti memerlukan yang namanya doa, tempat memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu perlu sekali yang namanya doa, karena kita banyak kebutuhan, dan itu salah satunya kita tidak usah meminta-minta kepada manusia. Justru kita ini harus fokus dan terus menerus tidak mengenal waktu untuk senantiasa berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai semua kehidupan di dunia ini, alam semesta ini seisinya. Itu punya Allah, dan kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada yang namanya doa itu ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Kenapa? Karena kita melaksanakan sholat saja itu doa. Dan dalam sholat itu dimulai takbir, mulai membaca membaca doa iftitah sampai salam, itu semuanya mengandung doa. Artinya kita itu perlu sekali bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan bisa hidup dengan baik, hidup bahagia, jika kita tidak bisa memohon kepada Allah. Makanya kita luangkan waktu, senantiasa mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kita selalu memohon kepada Allah supaya kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, makanya di sini Bapak akan menjelaskan waktu yang mustajab itu kapan saja. Banyak sekali waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jelas Allah memerintahkan kepada kita semuanya dalam surat Al-Mu'min ayat 60 yang dibacakan tadi, maka kita itu punya kewajiban untuk berdoa, maka berdoa kepada Allah, niscaya insya Allah akan dikabulkan doa kita ini. Nah, waktu yang mustajab untuk berdoa, salah satu
Bulan suci Ramadan itu loh luar biasa. Doa-doa kita ini ketika bulan suci Ramadan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan Ramadan ini amalan-amalan yang dilakukan oleh kita selaku hamba Allah di bulan suci Ramadan itu langsung yang menilai Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kesempatan yang sangat baik, kesempatan yang tidak bisa lagi mungkin kita lalui tahun depan, maka kesempatan hari ini ya di bulan suci Ramadan perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doa kita insya Allah akan dikabulkan. Kenapa? Alasannya satu, kita ini lagi berpuasa loh. Orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Ya, orang yang saum itu doanya mustajab. Makanya anak-anak semuanya yang soleh dan soleha ketika saum ini banyaklah berdoa. Ya. Yang kedua, ada waktu yang benar-benar kita ini dikabulkan doanya di bulan suci Ramadan ketika kita berbuka. Itu ketika kita mau berbuka itu mustajab doanya. Makanya salah satunya para sahabat ketika mau membuka 1 jam menjelang buka itu semua aktivitas dihentikan. Apalagi mungkin sekarang HP, TV yang ada di rumah dihentikan. Khusus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menjelang buka puasa itu mustajab doanya. Ya, luar biasa. Terus juga di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar juga itu salah satunya karena diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Itu luar biasa. Kalau kita munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa kita sekarang melaksanakan sholat taraweh, ya, qiyamul lail. Terus kita juga mungkin ditambah dengan sholat tahajudnya. Salah satunya di antara subuh dan di malam itu, batasnya subuh itu luar biasa loh. Di seperti setengah malam itu mustajab doanya. Para malaikat itu turun mendoakan kita. Ya, mendoakan hamba-hamba Allah yang orang lain ketika itu tidur, kita malahan bangun, ambil wudhu, terus kita melaksanakan sholat sunnah. Luar biasa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat pun akan turun, akan ikut mendoakan. Nah, perlu diketahui loh, malaikat itu salah satunya makhluk Allah yang taat, selalu sujud di hadapan Allah. Makanya salah satunya makhluk Allah yang akan dikabulkan doanya itu malaikat loh. Makanya kita dibantu sama malaikat supaya keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Luar biasa ya. Dan banyak sekali waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Ketika sujud, ketika sholat, ketika ba'da sholat. Ingat loh, ba'da sholat itu jangan sampai assalamualaikum, assalamualaikum langsung ngabret gitu kan. Tidak berdoa dulu. Kenapa? Kata Allah, kalau orang yang tidak berdoa sesudah sholat itu orang sombong. Merasa sudah tidak perlu lagi bantuan Allah. Padahal perlu diketahui, kita ini hidup di dunia ini, ya, kalau tidak ada bantuan dari Allah gimana? Sedangkan kita sangat perlu waktu demi waktu itu, kita kan perlu banget, ya, bantuan Allah dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya ketika sudah sholat itu zikir, istighfar dulu. Zikir, terus ditambah dengan nama-nama Allah, mengucapkan nama-nama Allah, Asmaul Husna salah satunya. Terus kita berdoa. Nah, berdoanya pun, saya kan nggak bisa bahasa Arab, belum lancar bahasa Arabnya. Allah itu maha mendengar dengan bahasa apapun. Yang penting yang diungkapkan oleh kita, mulai dari hati, diucapkan oleh kita kepada Allah
Allah akan ngerti dengan bahasa apapun. Jika kita tidak bisa mengucapkannya dengan bahasa Arab. Jadi justru itu lebih efektif, ya, bahwasannya ketika kita meminta kepada Allah dengan cara berdoanya bahasa sendiri, insya Allah akan dikabulkan, asal kita ikhlas karena Allah, lillah, karena Allah, betul-betul munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan sesuatu yang diinginkan oleh kita, insya Allah kita akan dikabulkan doanya. Itu saja mungkin Ananda semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Undur maqala wala tandur mangqala, ya. Jangan melihat pasobananya, tapi lihatlah apa yang diucapkannya. Jika itu sebuah kebenaran, ambillah. Tetapi kalau itu sebuah kesalahan, jangan diambil, buang jauh-jauh. Terima kasih. Nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.